Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja saya sisi online via Zoom hari Selasa 26 November 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Pertama, host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto. Yang kedua, worship leader dan pembicara Pastor John Sarbunan MA. Yang ketiga, dua penepetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Dan 4 pengumuman oleh Ibu Tania ST dari Sidoarjo. Yang kelima, 2 berkat oleh Pastor John Sarbunan. Yang keenam, selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CCC via online hari Selasa 26 November tahun 2024. Dan mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dengan segenap hati kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus kitalah yang layak kita puji dan kita sembah pada pagi hari ini. Biarlah kita puji dengan segenap hati kita yang akan dipimpin oleh hamba-Nya Pastor John Sarbunan. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Suaranya Pastor. Ya, oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat malam waktu Jerman. Selamat bergabung ya, Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar, sehat ya? Luar biasa ya. Oke, kita akan naikkan pujian terus bagi Tuhan Yesus ya. Selalu mengikutiku, puji ku sembah Kau Tuhan, puji ku sembah Kau Tuhan, puji ku sembah Kau Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Pada waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya sempat menolak pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu caranya untuk membuat saya menjadi hamba Tuhan, menuruti segala rencananya. Saya pada waktu itu dibuat bangkrut dalam pekerjaan saya. Orang Jawa bilang saya ludes. Des yang pertama itu adalah harta benda saya habis. Des yang kedua ditambah hutang. Saya mengalami suatu kesedihan, kesusahan dalam hidup ini. Dan pada saat itu Tuhan hanya berkata, kamu ikut aku. Saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan juga tidak terlalu mudah. Karena saya tidak punya latar belakang sekolah teologi. Saya tidak tahu apa itu yang menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya banyak saya mengeluarkan air mata. Pada saat itu saya ingat bagaimana Tuhan berkata kepada saya, Niko, hendaklah dalam keadaanmu yang seperti ini, kamu banyak mengucap syukur. Saya diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya hanya menangis waktu menangis. Saudara, pada waktu saya menangis, saya mengambil gitar. Kemudian saya ingat, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya satu lagu. Saya sambil menangis, keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya sambil menangis ketika menyanyikan lagu ini. Saudara, akhirnya keluarlah sebuah lagu yang sekarang dinyanyikan oleh saudara dengan begitu sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saudara, saya tahu melalui pesan ini Tuhan sudah berkata, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketahuilah bahwa aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Bagianmu adalah banyak mengucap syukur.
Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari sambil bertepuk tangan, kita bertepuk tangan bagi Yesus dan memuji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Performance marketing is easy when you have a reliable self-serve advertising platform equipped. Haleluya, bersyukur ada iklan lewat. Haleluya. Oke. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Kami tahu Tuhan ikut membela setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Dalam setiap persoalan, memberikan pertolongan.
sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu berkuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua anak-anakmu menerima pertolongan Tuhan pagi ini. Amin. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan doa untuk firman Tuhan di pagi ini ya. Akan dinaikkan oleh orang tua kita terkasih, Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Kepada Pak Bruri dipersilakan. Ya, Ya. selamat pagi semuanya. Ya, Salam. shalom. Praise God. Tuhan Bapa kami dalam surga,
dan kami pada pagi yang baik, yang baik ini, pada pagi yang hari ini Ya, Yesus. kami akan berdoa bersama. Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu saat kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor John Sarbunan, dan kami semuanya yang hadir dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruriti Kualu, orang tua kita dari Jerman ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari Bapak Ibu, Amin. kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Dan pagi ini orang tua kita, Ibu Rosalin, akan memperdengarkan firman Tuhan bagi kita sekalian dari Jerman di waktu malam ya, waktu Jerman di sana. Oke, ada yang tahu malam ini, pagi ini, kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 664. Ya, benar sekali, Bu Joyce Putirai. Haleluya. Kita sudah tiba ya di serial yang ke-664. Haleluya. Nanti malam oleh anugerah Tuhan kita pun akan tiba di serial yang ke-600 ya, 65. Haleluya. Oke, mari kita siapkan hati kita ya. Sama-sama kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Ya, inilah dia tema kita di pagi ini. Di serial yang ke-666, yaitu kemuliaan Allah dalam hati yang memberi. Amin ya. Kemuliaan Allah dalam hati yang memberi. Amin, saudaraku. Amin. Kita tanya dulu sama-sama ya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hati yang memberi? Ada. Pasti ada ya. Pasti itu Bapak Ibu. Kalau hati yang memberi, itu pasti ada kemuliaan Allah. Lalu bagaimana kalau hati tidak memberi? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Pasti tidak ada ya. Oke, jadi itu saudaraku. Itulah hati Tuhan, hati yang memberi. Ya, selamat pagi juga Pak Frans Angki dan Ibu Wace yang sudah bergabung bersama kita ya di pagi hari ini. Oke, haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Oke, selamat datang Ibu Yeti Swistiorini, Ibu Fang Fang Lai. Sudah bersama dengan kita. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah dia menunjukkan bahwa semua hati kita nih hati yang memberi ya. Oke. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin setiap orang yang memberi, maka kepadanya dia akan diberi ya. Berilah, maka kamu akan diberi ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, akan ditimpakan ke dalam ribaannya. Amin. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Pak. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Allah mengasihi orang yang apa? Memberi dengan apa Bapak Ibu? Sukacita. Nah ini penting, ini bicara sikap hati. Waktu engkau memberi, beri dengan sukacita ya. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jangan beri dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau engkau memberi dengan sukacita itu berkat bagi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita akan lihat saudaraku bagian penting ini saudaraku ya.
Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati yang memberi. Bilang hati yang memberi. Amin ya Bapak Ibu. Hati yang memberi. Kenapa? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kau merasa suamimu tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Amin ya. Engkau merasa istrimu tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Engkau merasa anakmu tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Engkau merasa menantu mertuamu tidak mengasihimu, tidak apa-apa, Tuhan mengasihimu. Amin ya. Engkau merasa orang-orang di sekitarmu tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Kenapa Bapak Ibu? Karena engkau mau memberi dengan sukacita. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan amin ya. Amin. Jadi memberi dengan sukacita tidak akan membuat engkau jatuh miskin, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak akan lihat orang yang memberi dengan sukacita itu langsung miskin, tidak. Justru orang memberi meskipun dalam kekurangan sekalipun, Allah sanggup memberkati kehidupannya. Ya, contoh seperti wanita ya yang ada di Sarfat, janda di Sarfat, dia memberi dengan sukacita kepada hamba Allah yaitu Nabi Elia, dan Alkitab berkata di tengah-tengah dia mengalami masa paceklik dalam masa-masa kelaparan di Sarfat ya. Orang kalau lapar itu Bapak Ibu benar-benar suatu itu keadaan yang tidak enak sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang lagi lapar itu tidak enak, tapi justru di tengah-tengah kelaparan ini janda di Sarfat memberi dengan sukacita. Alkitab berkata tepung gak pernah habis, minyak gak pernah kering. Artinya apa? Tuhan selalu supply. Tuhan selalu menyediakan seberapapun yang dia ambil dalam gentong persediaan tepung yang tinggal sedikit itu Bapak Ibu. Alkitab bilang dia mengolah untuk hari itu dia dan anaknya makan, dan besok tidak ada makanan alias mereka mati kelaparan. Tapi ternyata tidak ya. Tuhan pelihara mereka di masa-masa kelaparan. Nah, Tuhan yang sama juga akan memberkati kita, saudaraku. Di tengah-tengah segala persoalan pergumulan, engkau bisa memberi dengan sukacita. Itu berkat bagi saudara, ya. Tuhan pun tidak eman-eman, tidak menahan berkat dari orang-orang memberi dengan sukacita, ya. Secara kalkulasi manusia, apa yang kau beri itu dia hilang, yang kau beri itu dia berkurang dalam hidupmu. Tapi tidak, itu matematika manusia. Tapi matematika Allah, justru semakin engkau memberi, engkau semakin diberkati, ya. Dalam Amsal 11 ayat 24 berkata, ada orang yang menyebar hartanya. Ini orang memberi Bapak Ibu, tapi tidak bertambah miskin. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Jadi saudara lihat ya, hitung-hitungan manusia dengan hitung-hitungan Allah itu beda. Matematika manusia dengan Allah itu beda ya. Justru matematika Allah, yaitu suraku ekonomi kerajaan Allah mengajarkan kalau kita memberi dengan sukacita, kita menerima kasih daripada Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk melimpahkan berkat-Nya bagi kita sekalian ya. Dan ini dapat kita pelajari saudaraku di dalam Filipi 1 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini Filipi 1 ayat 7 sampai 9 kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Ini penting ya saudaraku, mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang memberi. Coba pegang dada saudara dan rasakan dulu. Rasakan bahwa betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagimu. Dan rasakan hari ini Tuhan sedang menjamah hatimu, dan Tuhan ingin engkau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu hati yang memberi ya. Oke, kemuliaan Allah dalam hati yang memberi. Nah, mari kita lihat ada 3 tanda saudaraku kemuliaan Allah dalam hati yang memberi, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi malam saya bicara tentang hati yang melekat dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan itu, mereka diluputkan Tuhan, mereka dibentengi Tuhan karena mereka mengenal nama Tuhan. Pagi ini saya bicara tentang kemuliaan Allah dalam hati yang memberi. Mari kita lihat ada 3 tanda dari hati yang memberi. Apa yang dia beri, saudaraku? Yang pertama, dia memberi kesempatan ya. Dia memberi kesempatan, dia beri kesempatan bagi jemaat yang ada di dalam hatinya. Jadi Paulus ini memberikan suatu kesempatan bagi jemaat itu ada di dalam hatinya. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, dia memberi kesempatan bagi jemaat ada dalam hatinya. Itu penting. Kita lihat ayatnya ya. Filipi 1 ayat yang ke-7. Ya.
Filipi 1 ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Amin. Amin. Jadi saudaraku, B yang pertama yaitu beri kesempatan bagi jemaat ada di dalam hatinya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi jemaat yang Paulus layani itu dia beri kesempatan mereka ada dalam hatinya. Perhatikan ayat ini. Dia berkata Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian. Nah, berpikir demikian akan semua. Itu apa, saudaraku? Sebab kamu ada di dalam hatiku. Ya. Saya berdoa supaya pagi ini Bapak Ibu semua yang hadir juga ada di dalam hatiku ya. Ketika Bapak Ibu ada di dalam hatiku, wow, itu sesuatu yang membahagiakan sekali ya. Kenapa? Karena itu membuat saya akan tambah semangat melayani, akan tambah giat melayani, akan tambah lebih lagi selaku bergairah dengan Tuhan ya. Dan izinkan saya juga biar mendapat tempat di dalam hati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di hati kita ini perlu kita beri kesempatan bagi baik hamba Tuhan, jemaat ada dalam hatinya, dan bagi jemaat hamba Tuhan ada dalam hatinya. Sehingga apa? Membuat kita ini tidak bisa ya dipisahkan. Rasanya kalau nggak ketemu satu hari itu kangen sekali ya. Kalau kita tidak ketemu dengan orang tua kita, Pak Bruri, Bro Salim, kita kangen sekali ya. Demikian juga mereka dengan kita, Bapak Ibu ya. Mereka juga pasti kangen ya. Nah, itulah sebabnya orang Jawa punya apa? Punya semacam moto ya, mereka punya falsafah mangan gak mangan, yang penting apa? Kumpul, Bapak Ibu. Kumpul untuk apa? Kumpul untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan. Kumpul untuk apa? Mendengar firman Tuhan. Kumpul untuk apa? Untuk saling mendoakan ya. Wow, itu indah sekali. Jadi ketika kita kumpul, kita saling mendoakan. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Dan itu membuat doa kita tuh sangat powerful sekali ya. Jadi ini dia kemuliaan Allah dalam hati yang memberi. Beri yang pertama yaitu beri kesempatan ya bagi jemaat di dalam hatinya, dan sebaliknya hamba Tuhan pun ada di dalam hati jemaat sehingga kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu ya. Oke. B yang kedua yaitu beri, kita lihat ya, beri kesempatan bagi Allah menjadi saksi dengan kasih mesra, yaitu kasih Yesus Kristus ya, Kristus Yesus. Kita lihat ini, beri kesempatan bagi Allah. Allah adalah saksinya dengan kasih mesra, yaitu Kristus Yesus. Kita lihat ya, Filipi 1 ayat 8. Saksinya ya. Filipi 1 ayat yang ke-8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Amin. Amin. Jadi lihat ini, hati yang memberi itu dia beri kesempatan bagi Allah. Tadi dia beri kesempatan bagi jemaat, sekarang yang kedua dia beri kesempatan bagi Allah. Allah adalah saksinya. Jadi apapun yang diperbuat Allah adalah saksi. Ya, demikian saudara-saudara, beri kesempatan bagi Allah adalah saksi dalam kehidupanmu. Apa yang engkau lakukan, Allah menjadi saksi. Ketika engkau beri, Allah menjadi saksi. Ketika engkau juga menahan, engkau tidak memberi, Allah adalah saksi. Jadi saksi inilah yang akan membuat kita ini, saudara-saudaraku, tidak bisa akan lolos. Kita semua akan datang menghadap Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jadi Allah adalah saksinya. Jadi Allah menyaksikan apa yang kita buat, saudaraku. Ketika seorang kasih Tuhan ya, itu seorang yang bernama Sakeus, saudara-saudaraku. Sejak dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, Tuhan, separuh dari hartaku aku berikan kepada orang-orang miskin, dan kalau aku sudah merampok, mencuri, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Allah adalah saksinya. Ya, nah seorang wanita yang juga dalam keadaan berdosa, Bapak Ibu sekalian ya, saudara-saudaraku, dan dia dicibir orang, sejak dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah, saudaraku. Dia datang pada waktu Yesus akan dieksekusi besoknya,
Dia datang di malam hari, saudaraku. Dia bawa minyak narwastu persembahan dia yang terbaik, saudaraku. Dan dia tuangkan itu, dia mengurapi Yesus, saudaraku. Dan Tuhan menyaksikan apa yang dia perbuat, dan Tuhan katakan, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini, nama Maria Magdalena, akan selalu diingat, akan selalu disebutkan, ya. Dan saksi orang yang pertama kali menjadi saksi kunci waktu Yesus bangkit, itu bukan murid-murid Yesus seperti Thomas, Petrus, Andreas, dan sebagainya, tapi justru Maria Magdalena. Kenapa? Karena dia punya hati yang memberi, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang tahu memberi, Bapak Ibu, karena dia tahu dosanya yang banyak telah diampuni Tuhan. Tuhan katakan orang yang banyak diampuni dosanya, dia paling banyak berterima kasih, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, ya, paling banyak dangkenya kepada Tuhan, paling banyak terima kasih kepada Tuhan. Itu orang yang menyadari dosa yang banyak itu yang sudah diampuni Tuhan. Amin, ya. Ketimbang dengan orang yang menyadari bahwa dosanya sedikit diampuni Tuhan, dia juga sedikit memberi, Bapak Ibu. Dan kabar buruknya, saudaraku, ya sekalian, bahwa orang-orang yang pelit, yang medit, yang kikir, yang ijir-ijiran, mereka tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah, ya. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8, nah di sana nasib orang-orang berdosa, termasuk orang-orang yang tidak suka memberi juga, mereka ada di sana, ya. Tapi orang-orang yang memberi dengan murah hati, dengan sukacita, mereka beroleh tempat di sorga. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi ini suatu, kita beri kesempatan bagi Allah adalah saksi. Saksi dengan apa? Kasih mesra Kristus Yesus. Itu B yang kedua. Mari kita lihat B yang ketiga. Tanda B yang ketiga, hati yang memberi. Ini dia, ya. Beri doa membuat kasih makin melimpah. Amin, ya. Beri apa, Bapak Ibu? Beri doa, artinya kita memanjatkan doa, menaikkan doa, ya. Beri doa membuat kasih makin melimpah dalam apa? Dalam pengetahuan dan berbagai macam pengertian. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat yang ke-9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Amin. Amin. Jadi beri doa. Orang yang suka memberi doa, suatu itu membuat kasih makin melimpah dalam apa? Pengetahuan dan berbagai macam, ya, pengertian. Jadi orang yang suka berdoa itu, Bapak Ibu, Tuhan memberikan dia understanding yang benar, sehingga dia makin mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia memberi doa, dia menaikkan doa, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ya, doa-doa kita kepada Tuhan ini akan membuat Tuhan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Yang dulu kita nggak ngerti, sekarang kita jadi ngerti. Yang dulu kita nggak paham, sekarang kita jadi paham. Yang dulunya kita, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak tahu, sekarang kita jadi tahu. Itu dia, Bapak Ibu. Jadi doa itu akan membuat engkau semakin dekat dengan pribadi Tuhan, ya. Ada 3 hal tentang doa, Bapak Ibu sekalian. Doa kepada siapa engkau berdoa? Tentu kepada Tuhan. Amin, ya. Kepada Tuhan engkau berdoa membuat engkau dekat dengan Dia, membuat engkau dekat dengan Tuhan, ya. Lalu untuk siapa engkau berdoa? Yaitu untuk orang-orang yang engkau kasihi, apakah istrimu, suamimu, anakmu, menantumu, ya, atau bosmu, atau siapapun. Ketika engkau berdoa bagi orang itu akan membuat engkau dekat dengan Dia. Amin, Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian yang ketiga, dengan siapa engkau berdoa? Tentu dengan teman-teman para pendoa, rekan-rekan doa. Ketika engkau dengan teman-teman berkumpul untuk saling mendoakan, maka itu akan membuat engkau dekat dengan Dia. Katakan amin, ya. Tadi malam pun saya menyampaikan, saudaraku, ada 3 alasan kenapa kita berdoa, saudaraku. Yang pertama, karena kita ini lemah, ya. Saudaraku, orang yang lemah, dia butuh kekuatan baru, Bapak Ibu. Kekuatan dari Tuhan. Sama seperti HP kita, kalau kita pakai terus-menerus, telepon, kita chatting, scroll media sosial, ya Bapak Ibu, lama-lama baterai itu berkurang, dan akhirnya tinggal 0, habis. Lalu kita tidak bisa komunikasi. Nah, bagaimana supaya kita bisa komunikasi lagi? Kita perlu ngecas lagi, ya. HP kita dicas lagi,
baru baterainya penuh, kita bisa pakai untuk berkomunikasi. Ya, seperti itulah kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan ini banyak sekali persoalan, pergumulan, masalah, tekanan, himpitan, intimidasi, beban berat menghimpit hidup kita, saudaraku. Sehingga itu menguras banyak energi dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa seolah-olah kita tiada berdaya, kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita tidak bisa mengatasi semuanya. Karena apa? Kita lemah, kita nggak punya kekuatan. Apa yang harus kita perbuat? Kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita mendapatkan kekuatan baru, menanti-nantikan Tuhan, itu kita mendapat kekuatan baru. Amin ya. Saudara tidak bisa hadapi persoalanmu, tidak bisa mengatasi masalahmu hari ini dengan kekuatan yang kemarin. Kekuatan yang kemarin itu sudah usang ya. Tuhan ingin kau hadapi persoalanmu hari ini dengan kekuatan baru. Jadi setiap hari Tuhan memberi kekuatan baru kepada anak-anaknya. Ya, jadi jangan hadapi masalahmu hari ini dengan kekuatan yang minggu lalu. Itu sudah nggak cocok, nggak berlaku. Setiap hari Tuhan memberikan kekuatan baru kepada orang-orang yang menantikan Tuhan dalam doa. Ya, itu dia alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa kita berdoa. Karena kita ini punya musuh, Bapak Ibu sekalian ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, siap tidak siap, setuju tidak setuju, kita punya musuh. Yang namanya musuh di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum ini apa? Dia mencari mangsa, saudaraku. Nah, ada banyak orang yang tidak berjaga-jaga dalam doa sehingga dia menjadi mangsanya setan, menjadi mangsanya iblis, Bapak Ibu ya, kena santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi. Itulah sebabnya kita perlu berdoa supaya apa? Kita aman dalam perlindungan Tuhan ya, karena kita punya musuh. Dan musuh iblis itu dia selalu menginginkan ya kehancuran, kebinasaan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi ketika engkau menanti-nantikan Tuhan di dalam doa, engkau mendapatkan perlindungan Tuhan ya. Tadi malam Mazmur 91 ayat 14, ada yang tahu ayat itu? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi namanya. Sebab ia mengenal namaku, ya itu dia Bapak Ibu, ya jadi itu alasan yang kedua kenapa kita berdoa, karena kita punya musuh, ya. Kalau benar engkau sayang kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada menantumu, kepada cucumu, apalagi jangan pernah mengabaikan yang namanya doa. Karena kita hidup setiap hari ini adalah hidup dalam peperangan rohani, ya. Saudara berperang atau tidak, setan tetap melancarkan serangan-serangannya. Setan tetap melancarkan setiap saudaraku, ya panah-panah api menyerang diri saudara dan saya. Karena itu kita perlu bentengi diri kita dengan doa, ya, sehingga kita bisa aman, kita bisa luput, kita selamat dari segala bahaya. Lalu alasan yang ketiga kenapa kita berdoa, Bapak Ibu, ini persiapan, bilang persiapan ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Lukas pasal yang ke-18 ayat 8 bilang, apabila anak manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Jadi orang-orang yang berdoa, dia membuat persiapan seperti 10 anak darah. Dia membuat persiapan. Yang bodoh, dia punya minyak, tapi minyaknya sedikit. Yang bijaksana punya minyak, persediaannya banyak. Ketika mempelai datang pada waktu malam, saudaraku, maka yang bijaksana yang punya persediaan banyak ini dia diizinkan masuk ya. Tapi yang sedikit pada saat menanti-nanti minyaknya habis, mereka pergi cari di kampung sebelah. Betul mereka dapat minyak, tapi ketika datang kembali pintu sudah ditutup. Telat Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berdoa ini mereka punya persiapan-persiapan menantikan Tuhan ya. Jadi saya berdoa supaya jangan ada yang ketinggalan waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Believe or not, percaya atau tidak, Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera ya. Karena itu kita perlu persiapan ya. Apakah nanti hari ini, apakah nanti 1 menit kemudian, ataukah mungkin ya dalam minggu ini atau dalam bulan ini, kita tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Yang jelas dengan ibadah-ibadah seperti ini, dengan doa-doa seperti ini, membuat persiapan menantikan kedatangan Tuhan. Katakan amin ya. Oke. Nah, mari kita lihat kalau begitu apa hasilnya dari hati yang memberi. Mari kita lihat ya, hasil yang pertama dari hati yang memberi. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapat bagian ya, mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada hamba Tuhan, orang tersebut akan mendapat bagian di dalamnya. Ya, kita lihat ya. Filipi 1 ayat 7. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku,
Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Amin. Amin ya. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan, kasih karunia itu, jemaat-jemaat juga mendapatkan hal yang sama. Katakan amin ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia merindukan jemaat dengan kasih mesra. Ya, kasih mesra siapa? Kasih mesra Kristus Yesus. Kita lihat ya, Filipi 1 ayat 8. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Amin. Amin, merindukan kamu sekalian. Jadi ini ya, merindukan dengan apa? Dengan kasih mesra Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, nanti siapkan hati, sebentar kita juga akan doa deklarasi. Jadi teman-teman yang hadir pagi ini, kalau belum kebagian tugas, nanti ada tugas ya. Itu satu penghormatan bagi Tuhan ya, sesuatu yang mulia yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat Filipi 1 ayat 9. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Amin. Amin. Jadi orang yang memiliki hati yang memberi itu, dia melimpah dalam pengetahuan yang benar. Amin, saudara-saudaraku ya. Dan segala macam pengertian. Jadi Tuhan selalu singkapkan, Tuhan bukakan terus kepada orang-orang yang memiliki hati yang memberi. Katakan amin ya. Beda dengan orang yang tidak punya hati memberi, dia tidak akan banyak mengerti rahasia-rahasia surgawi. Nah, karena itu bersyukurlah Bapak Ibu kalau Tuhan beri engkau dan saya hati yang memberi, itu artinya Tuhan sedang bukakan rahasia-rahasianya bagi kita sekalian ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semuanya dan kita akan berdoa ya. Dan Ibu Indriani dari Sidoarjo akan berdoa dulu buat firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Ya, selamat pagi. Ya, pagi, Oma. Ya. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu rema dalam kehidupan kami. Ya, agar saling mengasihi Tuhan. Kami akan mendapatkan kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih-Mu melebihi daripada emas permata Tuhan. Ya, Yesus. Ya Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang hari. Berkati semua yang ikut sumpah hari itu akan mendapatkan kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Berkati apapun yang dilakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kami tahu Tuhan, Kau selalu memberkati semua Tuhan dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, kami akan Kau berkat berlimpah Tuhan. Itulah kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari pikiran katakan kerajaan-Mu Tuhan. Apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya. Apa yang dilakukan Tuhan, buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembali sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Indriani dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan pagi ini buat kita semua. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita di pagi hari ini, Pak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Pastor John sudah memberikan kembali pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baru pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Kita terus dukung dalam pelayanannya Pastor John. Praise God. Berikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, kesegaran, bahkan hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus diberikan pada Pastor John, dan Pastor John berikan pada kita semua jemaat-jemaat gereja CCC, agar kita dapat lebih, semakin hari semakin lebih bertumbuh di dalam keimanan rohani kita, bahkan kita diubahkan setiap hari menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor. Tuhan Yesus berkati. Praise God. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus dapat memberikan hati kita kepada Tuhan yang lebih baik ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan, beri kesempatan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kita, jemaat-jemaatnya, untuk mau berubah di dalam setiap hati kita. Bahkan kita lebih lagi, kita harus bisa memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan, memberi kesempatan bagi Tuhan untuk kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, suratan-suratan Kristus yang terbuka dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus mau pada kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi terang, garam buat orang-orang sekitar kita. Dan kita harus terus, Tuhan mengajarkan, kita harus memberi doa kepada sesama saudara seiman, khususnya semakin terus menguatkan untuk kita bisa menjadi berkat terang dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam Roh Kudus terus di dalam kehidupan kita semakin hari terus diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah hadir dan datang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit Ibu di dalam kehidupan kita, rohani kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi hari buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Opa Bruri Tikoalu yang sudah berdoa untuk sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri, dan juga kepada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu Opa dan sama Oma dari Jerman, berikan umur panjang, kesehatan, diberkati di dalam keluarganya, semuanya diberkati. Salam semuanya di Jerman, Opa, Oma. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, Oma. Dan juga pada Ibu Hendriani, terima kasih Ibu Hendriani yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati, semangat Bu Hendriani, jaga kesehatan untuk nanti tanggal 7 persiapan anaknya, pernikahan, sehat-sehat selalu, diberkati, semuanya berjalan dengan lancar, sukses dan berhasil. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati Bu Hendriani. Ya, kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Akan dinaikkan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang juga yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Joyce Kutirai. Saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Lukas yang luar biasa dipanggil Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Amin. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini. Gelombang kebangunan rohani. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan, gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda tak. Amin. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang atas kuasa Tuhan. I receive. Naik Pak John. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat. Naik Pak John. Di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak John, sambutan yang luar biasa dari Tuhan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Silakan Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce Putirai yang sudah bertugas menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sesi. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Semangat ya Ibu Joyce. Salam buat keluarga semua. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga kita akan masuk kata pada selanjutnya yaitu info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang juga yang ada di Sidoarjo yaitu Ibu Atanasia Pujastuti Esti. Saya persilahkan Ibu Esti. Haleluya. Pak Lukas, haleluya. Semangat. Shalom, Oma. Ya, shalom. Praise God. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pastor John Sarbunan. Praise God. Pak Lukas gembira sekali ya. Dampaknya Pak Pras. Ya, terima kasih Pak Pras Angki, luar biasa. Saya akan membawakan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus
Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Selsisi 0331268401 atau via rekening UFO Gereja Selsisi 081330692999 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja Selsisi akan mengadakan ibadat Selsisi Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Di tempat Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang Rp150.000, dewasa dan anak-anak sama. Yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan ala perjamuan kasih 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja Selsisi akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, dan pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja Selsisi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, tempat Gedung Srijaya Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja Selsisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasya Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasya. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Ya, dikembalikan kepada Pak Lukas. Iya, haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu Atanasya Puji Astuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja Selsisi. Tuhan Yesus berkati Bu Esti. Semangat selalu sama anak-anaknya. Haleluya. Iya Pak Praise. Haleluya. Ya, haleluya. Kita akan meneruskan ibadah selanjutnya.
yaitu doa deklarasi pastor. Ya, itu di atas ada Pak Frans Angki, kemudian Bu Fang Fang Lai nomor 2 ya. Lalu ada Mas Samuel, lalu Ibu Yeti, Bu Wace. Lalu satunya siapa lagi? Orang tua kita kan? Ada Bu Adriana. Bu Andriana. Oh, Bu Andriana. Oke. Bu Andri, ya, nomor 6. Oke. Samuel sudah pastor ya. Nah, itu di depan layar monitor sudah ada. Pak Frans Aki nomor 1, nomor 2 Ibu Fang Fang Lai, nomor 3 Mas Samuel, kemudian keempat Ibu Yeti. Haleluya. Nomor 5 Bu Bace ya. Lalu ke-6 Ibu Andri Marantika. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Siap deklarasi ya. Oke. Ya. Silakan nomor 1. Pak Frans. Terima kasih Pak John. Oke, Shalom. sama-sama. Shalom. Shalom, shalom. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan orang sakit. Amin. Amin. Jadilah. Terjadilah. Terjadilah. Ya, Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Ya. Nomor 3. Yang paling bawah siapa tadi? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin ya. Oke. Ya, silakan yang keempat. Suaranya Ibu Yeti. Oh, Bu Yeti. Silakan Bu Yeti. Belum dibuka, lupa. Yang paling atas ya Bu Yeti. Ya, siap. Oke. Sip. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Bu Wace nomor 5. Silakan Bu Wace. Halo Bu Wace. Oke, mungkin saya switch dulu ya. Silakan, ini Bu Andre yang ke-6. Nanti baru kita kembali ke Bu Wace ya. Yang paling bawah Bu Andre. Mic bisa dibuka Bu Andre. Yang ke-6 Pak John. Ya, yang paling bawah. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Oke, silakan Bu Wace yang ke-5. Oke, mungkin oke. Ya, oke bisa. Silakan Bu Wace. Ya, yang di tengah ya, yang di tengah. Ya, tengah, benar. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada pelimpahan bagi yang berdoa. Amin. Ya, benar. Ya, benar. Silakan. Doa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa-doa para pendoa deklarasi pagi ini. Tuhan berkati semuanya ya. Amin. Haleluya. Kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa deklarasi pada pagi hari ini. Kita yakini, kita percaya bahwa apa yang kita sudah naikkan doakan pagi hari ini semuanya sudah terjadi dan terjadi atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin.
Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, umur panjang. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dan sekali lagi saya mengucap syukur, terima kasih mana ibadah kita ini sudah akan selesai. Dan sekali lagi saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih kepada yang bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Joyce buat pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati ya Bu Joyce, semangat. Salam buat keluarga semuanya. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Atanasia Pujiastuti juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya, keluarganya. Haleluya. Jangan salah-salah. Ya Pak Pras. Siap Pak Prasaki. Ya, Dan jangan kepada namanya. semuanya yang juga sudah melayani pada pagi hari ini, semuanya Tuhan Yesus berkati, diberikan kesehatan, kesegaran, kekuatan, umur panjang, diberkati semuanya ya Bapak Ibu, apa yang semuanya dibuat berhasil sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, banyak sekali Pak Frans Angki. Haleluya. Haleluya, haleluya. Cinte, mantap. Terima kasih Pak Frans Angki. Buat puji Tuhan. Ya, dan juga saya terima kasih pada Pak Pastor John yang begitu setia memberkati kita melalui gereja CLCC ini. Kita semua jemaat gereja merasakan sukacita, merasakan terberkati melalui ibadah gereja CLCC ini, di mana kita yang tadinya tidak mengerti akan firman Tuhan dibuat mengerti akan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baru kepada kita. Karena Tuhan Yesus juga yang ingin supaya kita semua jemaat-jemaatnya harus bertumbuh ya Pastor John di dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih bertumbuh, semakin lebih dewasa lagi di dalam kehidupan kita hari-hari kita. Mari kita sama-sama kita dukung di dalam pelayanan Pastor John melalui gereja CLCC sini. Semakin hari kita juga bisa membawa jiwa-jiwa untuk bersama datang beribadah di gereja CLCC sini. Kita bukan mencari manusia, tapi kita mencari Tuhannya, agar kita semuanya dapat bertumbuh di dalam kehidupan iman rohani kita, menjadi ciptaan yang baru yang Tuhan Yesus mau kepada kita. Terima kasih Pastor John. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John, diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, semangat terus yang menyala-nyala. Bukan hikmat-hikmat yang baru Tuhan Yesus berikan pada Pastor John. Dan Pastor John akan berikan juga kepada kita semua jemaat gereja CLCC semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang meminta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikannya pada ibadah pagi hari ini dan nanti akan didoakan oleh hamba Pastor John Carbunan. Dan sepenuhnya saya kembali kepada Pastor John untuk doa berkat buat kita semuanya pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa yang telah membimbing kita ya di pagi hari ini. Baik, Pak. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya, sebagai pujian penutup ya. Hosana bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi sampai selama-lamanya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Amin.
Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, curahkan berkat-Mu pada saat Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau dimasyurkan namamu di seluruh bumi. Anak-anak-Mu yang hadir pagi ini dalam nama Yesus, aku percaya di tangan mereka ada kuasa Tuhan, di hati hidup mereka ada kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Hati yang memberi membuat Tuhan membuat pengertian, understanding-nya bertambah-tambah, pengetahuannya bertambah-tambah. Terima kasih, berkati semua yang hadir pagi ini dan orang tua kami di Jerman pada waktu malam sebentar mereka beristirahat. Berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya pagi ini setiap orang yang datang dengan segala pergumulan, Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah menjawab doamu, dan imani anak, mantu, cucu, keturunanmu semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemujuran. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang turun, semuanya naik. Tidak ada yang menjadi ekor, semua menjadi kepala dalam nama Yesus. Sebab di atas hidupmu, nama Tuhan sudah diserukan, dan aku percaya Tuhan kirimkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kepadanya engkau percaya, engkau taati firman-Nya, engkau diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka. Oh Tuhan, diberkati pekerjaan bisnismu, dan terlebih diberkati kesehatan tubuhmu, dan diberkatilah pelayananmu dalam nama Yesus. Yang mau menjual rumah, kami percaya Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Baik keluarga Bu Andre, keluarga Ibu Wace Pak Kim Sun, Tuhan kami percaya kuasa mujizat sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Oh, untuk properti yang mereka jual, baik itu rumah maupun tanah Pak Bruri yang ada di Tretes dan di Surabaya, Tuhan sudah kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Baik juga yang menjual properti-properti yang lain, kami percaya hotel di Tretes, Tuhan sudah kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak, kami akan sebentar beraktivitas dan orang tua kami akan beristirahat. Turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Kami doakan juga untuk Ibu Indriani, dia akan menikahkan anaknya tanggal 7. Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Acara tanggal 30 nanti ya Tuhan, Pak Ferry dan Ibu Lastri akan menikah. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Dan juga untuk acara Natal tanggal 15 semua juga berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, semua yang hadir mengalami sukacita lawatan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima Bu Joyce, engkau diberkati. Ibu Indriani, Pak Bruri Brosalin, Pak Lukas, Ibu Andri Marantika, Ibu Atanasia Pujastuti, Pak Frans Angki, Ibu Yeti, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Wace, Pak Kim Sun, Adik Samuel, dalam nama semua dan keluarganya diberkati Tuhan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat, dan juga berkati kebaktian nanti malam, Ibu Yeti dan tim akan melayani. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Pak Lukas, sama-sama Bu Yeti, Bu Andri, Tuhan berkati, Bu Atanasia, Bu Indriani, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak John. Ya Bu Wace, Tuhan berkati, semangat Bu Wace ya, Pak Kim Sun, ya Adik Samuel, Tuhan berkati ya, Mas Samuel Tuhan berkati sama Mama ya. Semuanya. Sana. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bluri Brosalin, selamat malam, selamat beristirahat. Bu Indriani, Bu Yeti, Pak Frans dan Atanasia, Fang Fang Lai, berkati ya. Cis, Wace, berkati Pak Kensun, Mediawati. God bless you all. God bless you all. Bye. Selamat. Selamat.
Bu Bace, Tuhan berkati ya, Pak Gibson. Jangan Lagi Pak Bace, Lukas, Tuhan berkati ya, Pak Lukas, Bu Joyce, dan Bu sama-sama. Atanasya semua ya. Ya, Berkati, Pak Bu Lukas Yati, yang luar biasa, berkati selalu semua ya. semangat. Ya, sama-sama. God bless you all. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Sayonara. Bye. Lakers Lapem. Semangat ya Bu Yeti. Thank you, Bel. Yo, Dangki Bel juga Mami Papi Lakers Lapem. Amin. Ya. Sayonara. Oke. Salam. Bye. Bye.